Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiana, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan memaparkan biografi dan pemikiran Alfred Marshall. Alfred Marshall lahir pada tanggal 26 Juli 1842. Beliau adalah bapak ahli ekonomi asal Inggris, dan dia dibesarkan di Clapham di Cambridge dan menjalani studi di Mercantile School di Northwood, Cambridge. Beliau juga menulis beberapa traktat mengenai perdagangan internasional dan proteksionisme. Pada tahun 1879, Alfred Marshall membuat sebuah buku yang berisi makalah sendiri. Beliau berasal dari keluarga yang tidak kaya, namun keluarganya sangat menghargai pendidikan. Dan bukunya yang berjudul The Economic of Industry yang diterbitkannya juga merupakan karya istrinya sendiri. Kemudian pada tahun 1868 beliau mengawali karirnya sebagai profesor politik ekonomi. Alfred Marshall mengajar di bidang falsafah mengenai logika dan etika dan juga matematika. Kemudian beliau memusatkan pada perkembangan teori ekonomi. Beliau selalu mengkaitkan masalah kehidupan masyarakat dengan kondisi relevansi masalah ekonomi yang terjadi, dan beliau juga mengajar selama kurang lebih 9 tahun di Cambridge. Pada tahun 1977 beliau menikahi muridnya sendiri yang bernama Maria Paley. Karena hal tersebut beliau harus diminta mundur untuk keluar dari universitas tersebut karena harus mematuhi peraturan di universitas tersebut. Kemudian pada tahun 1885 beliau kembali ke universitas tersebut dan memulai beranggapan bahwa mata kuliah ekonomi tidak hanya bisa dikuasai oleh sejarawan dan falsafah saja, namun telah berdiri sendiri menjadi studi yang mandiri dan terpisah. Akhirnya setelah perjuangan yang cukup panjang, ekonomi menjadi sebuah jurusan dan gelar di Universitas di Cambridge tahun 1903. Kemudian namun pada tahun 1908 beliau mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia karena serangan jantung dalam keadaan lumpuh di tahun 1924. Itulah biografi dari Alfred Marshall. Kemudian saya beralih ke pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintetis antara pemikiran pemula dari marginalis dan pemikiran klasik. Beliau bekerja dalam dua teori. Yang pertama permintaan dan penawaran. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi ceteris paribus. Sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu dalam analisisnya, maka pasar diklarifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marginal, terselip asumsi lain, yakni kepuasan marginal uang yang tetap. Kemudian dalam pembahasan sisi permintaan, di sini dalam pembahasan sisi permintaan, Marshall telah menghitung koefisien barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif. Nilai koefisien ini dapat sama dengan 1, lebih besar dan lebih kecil dari 1. Tetapi ada dua masalah yang belum mendapat penyelesaian dalam hal sisi permintaan ini, yaitu aspek barang-barang pengganti dan efek pendapatan.
Itulah pemikiran dari Alfred Marshall, seorang ahli bapak ekonomi, politik ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.